teman-teman tetap dalam keadaan sehat di sana ya. Iya guys, aku akui aku punya kekurangan ya. Aku itu pendiam ya kalau lagi tidur. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, kita cuma semacam tanya jawab aja malam ini. Ustazah, sebentar ya, Ustazah, apa berdosa kami orang tua yang menitipkan anak kami ke orang tua karena kami merantau? Jawabannya, jika orang tuanya ridho tidak berdosa. Jika orangnya tuanya ridho dan kemudian jika kita juga mampu berbakti kepada orang tua, itu tidak masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Sylvia, ya Mbak Opet, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak problem ya. Hanya saja orang tua yang dititipkan anak mesti dia melakukan yang namanya menyeimbangkan ya antara kepentingan cucunya dengan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla ya. Oke, siap Mbak Lia, Mbak Windy ya. Oke, Mbak Nurlina ya, Mbak User ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ustazah tolong jelaskan cara sholat tahajud. Semua sholat itu sama aja ya teman-teman ya. Dilakukan kalau tahajud minimal 2 rakaat, bisa 8 rakaat juga, atau 2-2-2-2 kayak gitu ya. Nah, niatnya adalah sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kayak gitu ya. Nah, lakukan kayak sholat subuh aja. Nah, nanti salam kanan salam kiri, teman-teman banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti setelah selesai sholat tahajud, teman-teman bangkit lagi, doa lagi gitu ya. Doa lagi, niat lagi, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dilakukan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat ya teman-teman ya. Ustazah, boleh dari habis isya sampai adzan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh, yang penting diperbanyak aja ya. Misalnya tidur jam 10 bangun tahajud, tertidur lagi jam 2 bangun tahajud, nggak ada masalah. Ustazah, tolong jelaskan tentang mengikat rambut dalam sholat. Apakah benar itu termasuk bagian dari keharaman? Mengikat rambut dalam sholat adalah haram bagi laki-laki. Itu dalil ditujukan untuk laki-laki, bukan untuk wanita ya guys. Nah, kenapa? Karena pada masa Rasulullah laki-laki itu banyak yang mengikat rambutnya ketika sholat. Jadi dia kepang rambutnya, lalu kemudian dia sujud, rambutnya itu ke atas, itu pertanda kesombongan. Jadi idealnya rambut itu ke bawah kalau kita lagi sholat ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman yang laki-laki tidak mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan ikatlah daripada keluar-keluar rambutnya. Ustazah, mau tanya, habis sholat tahajud apakah harus witir? Tidak ada yang harus pada ibadah sunnah ya. Yang namanya sunnah ya tetap sunnah. Witir tidak mengharuskan kita tahajud, tahajud tidak mengharuskan kita witir. Cuman kalau boleh dipilih mana yang lebih kuat di antara kedua sholat ini, yang lebih kuat adalah sholat witir gitu ya. Nah, makanya teman-teman, karena tahajud dan witir ini boleh dekat-dekat azan subuh, nggak ada masalah ya. Cuman kalau teman-teman udah mepet banget azan subuh, daripada tahajud lebih baik witir 1 rakaat kan gitu kan. Oke, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, sementara tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Ustazah, hukum mengelap wudhu pakai handuk nggak ada masalah. Ustazah, bersentuhan dengan suami ketika berwudhu batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jawab azan dulu atau wudhu dulu bila dengar suara azan? Baik, jadi pertanyaannya adalah bagaimana ceritanya kalau azan itu kita suara azan pas kita mau masuk kamar mandi gitu kan. Jadi ada beberapa cara. Cara pertama adalah jawab azan dulu di luar kamar mandi, lalu kemudian teman-teman baru masuk kamar mandi. Itu kalau nggak kebelet. Masalahnya kalau kebelet gimana? Kalau kebelet lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu teman-teman boleh masuk ke kamar mandi dan kemudian teman-teman jawab azan di kamar mandi tentang ya
tentang dengan menutup bibir ucapkan dalam hati. Oke. Dan yang ketiga adalah teman-teman boleh lewatkan dulu azan, tetap aja teman-teman berada di kamar mandi dan wudhu seperti biasa. Nanti keluar dari kamar mandi teman-teman boleh rapel aja jawaban azannya. Jadi ada 3 pilihan, jawab di luar, jawab di dalam dengan menutup bibir. Kemudian yang ketiga adalah lepaskan dulu azan, nanti boleh jawab ketika teman-teman berada di luar kamar mandi. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, kita di atas kereta lalu kita tayamum, bolehkah maghrib dengan isya jamak takhir? Jamak di atas kereta tidak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh bolehkah diberikan kepada keponakan? Tentu boleh ya. Ustazah, bolehkah seorang wanita mengamen? Apa hukumnya dalam Islam? Tidak boleh bernyanyi ya teman-teman ya. Mungkin izin maaf, boleh dicari lagi pekerjaan yang lebih menghantarkan kepada kebaikan ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh baiknya dilakukan sebelum atau setelah azan subuh? Qobliyah subuh itu lebih baik, bukan lebih baik. Qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan subuh ya. Qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan subuh ya. Setelah azan subuh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi pokoknya semua sholat sunat qobliyah itu setelah azan. Qobliyah zuhur ya setelah azan zuhur. Qobliyah asar setelah azan asar gitu ya. Kemudian qobliyah maghrib setelah azan maghrib kan gitu ya. Qobliyah zuhur setelah azan zuhur gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, tapi Muhammad mencium kening Aisyah langsung ketika sholat. Tidak ada yang membantah itu. Itulah sebab Imam Hanafi mengatakan boleh. Meskipun demikian Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Mau pilih boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah mau nanya, kalau puasa sunnah Senin Kamis, Seninnya nggak puasa nggak apa-apa ya, nggak ada hubungannya ya. Senin Kamis boleh, Senin aja atau Kamis aja atau dua-duanya bagus ya. Ustazah, kalau nikah cowok harus mentingkan dulu istrinya atau ibunya, tergantung kasusnya ya. Ibunya minta makan, istrinya minta handphone, dulukan ibu. Ibunya minta handphone, istrinya minta makan, uang pas-pasan, dulukan istri ya. Tergantung kasus, bukan sosok. Ustazah, saya mesti membela ponakan atau adik kandung saya? Tergantung kasusnya apa. Ustazah, saya mesti membela kakak ipar saya atau kakak kandung saya? Tergantung kasusnya apa. Oke? Paham ya teman-teman ya. Ustazah, apa arti qabiltu Ustazah? Baik, teman-teman sering ya mendengar kata-kata qabiltu kayak gitu. Nah, ada orang membuat video gitu kan, komentarnya di bawah qabiltu itu adalah saya menerima. Oke, saya iakan. Oke, it's good, something good itu artinya. Ya, itu qabiltu artinya ya. Biasanya dilakukan pada kasus ijab dan qabul pernikahan, qabiltu ya. Ustazah, rumah kontrakan dikontrakkan kepada non muslim tidak ada masalah ya kan, itu muamalah. Dengan non muslim itu boleh upah mengupah, boleh pinjam meminjam, boleh jual beli, boleh sewa menyewa gitu ya. Boleh yang namanya boleh pinjam meminjam gitu ya, boleh yang namanya pinjam meminjam, upah mengupah, boleh ya. Ustazah, kalau sholat taubat apakah harus dikatakan niatnya enggak? Ya jelas dong, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, baru kita meminta ampun kepada Allah. Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam kok teman-teman ya. Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, dan banyak kita meminta dan memohon ampun kepada Allah. Ustazah, nggak kajian dari kemarin? Ya, aku lagi ada tugas di luar kota, jadi posisiku tidak di Pekanbaru. Semoga secepatnya aku bisa kajian lagi ya. Dibagi-bagi waktunya karena banyak yang mesti aku kerjakan sebentar di sini aja ya. Oke. Ustazah, riyadhah itu apa ya? Riyadhah itu adalah olahraga ya teman-teman ya. Ustazah, iya, boleh nggak berdoa baca buku catatan? Nggak ada masalah. Doa baca buku catatan nggak ada masalah ya. Jadi kalau teman-teman lagi sholat kayak gitu ya, atau teman-teman habis sholat, teman-teman bingung nih gitu ya, bingung nih mau doa apa? Boleh aja bawa catatan doanya, lalu teman-teman berdoa. Boleh aja, bagus ya.
Ustazah, amin Mbak Najwa ya. Kalau apa iya puasa Daud harus pakai ijazah dari mursyid? Tentu tidak ya teman-teman ya. Tidak harus pakai ijazah. Tidak ada itu ya. Oke. Zikir siap sholat taubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Ustazah, apa perbedaan qobliyah subuh dengan sholat sunat fajar? Itu juga dia sama ajanya ya, dilakukan setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah gitu ya. Riyadhah itu olahraga. Dalam bahasa Arab al-lughahnya riyadhah itu olahraga. Ya, beda dengan mahabbah. Mahabbah meraih cinta Allah. Iya, Ustazah, kalau sedekah subuh gitu ya, pakai uang recehan, terus kalau mau disedekahkan uangnya ditukar ke uang besar. Boleh, nggak ada masalah. Jadi ketika dia sedekah subuh pakai uang biasa gitu ya, lalu kemudian setelah dia mau berikan kepada orang lain lalu dia sedekahkan, nggak ada problem ya teman-teman ya, aman aja. Ustazah, bolehkah puasa Senin dan Kamis digabung dengan puasa nazar? Tidak bisa. Ayakuna lillah ayakuna li sunnah, satu niat satu amal. Nazarnya di hari Senin dan Kamis nggak apa-apa, tapi niatnya cuma satu aja ya. Kalau nazar ya nazar aja, kalau Senin Kamis ya Senin Kamis aja. Oke, Ustazah, sama-sama Mbak Aish ya. Berdosakah mengurus mertua dengan baik-baik tapi kadang kurang ikhlas? Ngedumel maksudnya. Kalau ngedumel itu dalam hati nggak apa-apa, itu lumrah dan itu biasa. Yang penting jangan diucapkan. Kalau diucapkan kita jadi menyakiti hati orang lain ya. Jadi sebel sama suami ngedumel dalam hati, ya sebel sama mertua ngedumel dalam hati, itu biasa. Yang penting ditahan. Ketika ditahan kita nggak jadi dosa. Cuman hati kita aja yang rusak kalau terlalu sering ya. Ustazah, iya. Kalau puasa Daud, kalau puasa Daud tapi Sabtu Minggunya nggak puasa, puasanya cuma hari Senin, Rabu, dan Jumat, nggak gitu. Puasa Daud itu tidak bisa dibegitukan. Jadi teman-teman perhatikan, puasa Daud itu adalah puasa syariatnya umat Nabi Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak gitu ya. Nah puasa Daud ini untuk orang-orang yang rajin puasa Daud itu tidak boleh diniatkan untuk sementara saja. Misalnya nih, saya puasa Daud sebulan lah, saya puasa Daud kecuali Sabtu Minggu, itu nggak bisa. Jadi bablas aja dulu, puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, bablas aja dulu. Persoalannya kalau kita pun batal karena kita haid boleh, pun batal karena kita lapar boleh, pun batal karena kita ada arisan boleh, pun batal karena kita sakit, nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh diniatkan dengan waktu yang terbatas kayak gitu ya. Yang penting tidak boleh diniatkan dengan waktu yang terbatas karena tabiat dari puasa Daud itu adalah sepanjang waktu. Oke. Ustazah, iya, zakat mal bisa ditaruh ke sedekah subuh, bisa, nggak ada masalah. Oh, ke sedekah subuh, tunggu dulu. Kalau teman-teman zakat mal, misalnya teman-teman punya zakat sekitar semacam 10 juta, berarti wajib zakat 250.000. Ditaruh ke masjid bisa, tapi pastikan isi atau bacaan dari bakul masjid itu adalah fakir miskin. Kalau bacaannya fakir miskin itu boleh, tapi kalau bacaannya anak yatim jangan dikasih zakat, jangan ditaruh zakat ke kotak bakul itu, karena kalau anak yatim tidak boleh kita berikan zakat. Amalan wanita haid bisa muhasabah diri, bisa berdoa, sholawat, doa dalam hati, zikir dalam hati, kemudian bisa ngulang-ngulang hafalan ya. Di tempatku nggak ada tulisannya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada tulisannya berarti harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena uang zakat tuh harus hati-hati ya. Kalau di tempatku ada tulisan fakir miskin. Jadi kalau nanti dia zakatnya ke orang fakir ya dikasih uangnya itu ke orang. Nanti taruh aja uangnya ke dalam kotak itu, kotak amal. Kalau haid boleh baca doa, boleh, nggak ada masalah. Kalau 8 juta berarti zakatnya sekitar 200.000 ya.
Ustaz ya, apa boleh sedekah subuh dikasih ke anak sendiri? Boleh. Sedekah itu bebas, dikasih ke anak sendiri, ke orang tua, ke orang susah, traktir makan kawan, ngasih makan kucing. Kalau sedekah bebas ya. Ustaz ya, aku mau baru tahu kalau yatim piatu tidak boleh diberikan zakat. Nggak boleh mbak. Yatim piatu tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kan orang-orang yang berhak menerima zakat itu diantaranya fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, kemudian mu'allaf, kemudian fisabilillah dan lain sebagainya. Kenapa anak yatim tidak diberikan zakat? Karena anak yatim itu tanggung jawab kita bersama. Oke. Kalau di masjidnya cuma satu kotak, jangan kasih zakat ke kota itu, takutnya nanti dia sebarkan ke tempat yang kurang tepat. Tapi kalau sedekah subuh masuk kota aman, mau dia kasih ke siapapun aman. Kalau zakat harus jelas orang yang mengeluarkannya, harus jelas dikeluarkan seperti apa. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Berarti kalau niatnya sedekah boleh, betul sekali. Jadi ini ada kota amal masjid nih ya, ini kota amal masjid, teman-teman sedekahnya masuk ke kota amal nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman mau zakat, misalnya penghasilan teman-teman 7 juta, berarti wajib zakat 175.000 gitu kan. Nah teman-teman kalau mau masukin ke kota amal masjid boleh aja ya teman-teman ya. Tetapi pastikan ada bacaannya fakir miskin gitu ya. Berarti nanti dia akan serahkan tuh ke fakir miskin, nanti zakatnya diletakkan aja. Tapi kalau nggak ada bacaan fakir miskin jangan ya, takutnya nanti untuk masjid takutnya pembangunan masjid, takutnya untuk anak yatim, jadi nggak tepat zakat kita. Tapi kalau sedekah subuh mah aman, kalau niatnya sedekah mah aman. Tapi kalau niatnya adalah zakat, hati-hati ya teman-teman. Bolehkah zakat ke teman yang janda? Boleh, tetapi janda miskin ya Mbak Oma, bukan janda kaya ya. Ustazah, anak durhaka menyakiti sikap hati orang tua. Sikap orang tua gimana? Jawabannya adalah tetap ridhoi anak kita. Kalau kita nggak ridhoi anak kita, maka dunia tidak akan berpihak kepadanya. Aku suka berpesan kepada teman-teman yang sering disakiti oleh anaknya, apapun yang terjadi paksakan ridhokan diri untuk anak. Karena bahaya kalau kita nggak ridho ya. Kita mungkin mau meninggal sebentar lagi, anak yang akan melanjutkan estafet perjalanan ya. Jadi kalau seandainya kita nggak ridho sama anak, maka Allah tidak akan ridho. Karena ridullah ridul walidain, suhtullah suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho kita, dan murka Allah bergantung kepada murka kita. Banyak sekali orang tua temanku yang curhat kepadaku, Nel, aku nggak mau lagi ngobrol sama kawanmu itu, melawan betul, kawanmu itu melawan betul. Nah biasanya orang tua tuh suka banding-bandingkan, ya tengoklah Nela tuh kayak gitu baik, sementara kau ini nakal padahal usia sama. Nah orang tua kan nggak boleh banding-bandingkan, sehingga anaknya itu menjadi kesal ya, akhirnya dia melawan. Nah tuh ngomong ke saya, aku nggak mau lagi ngomong sama dia, dia nakal betul. Saya selalu bilang, Pak, gimana pun nakalnya anak bapak, dia teman saya. Paksakan diri bapak untuk ridhoi dia, karena kalau bapak tidak meridhoi, nanti kawan saya yang akan kena batunya. Saya nggak pengen kawan saya kenapa-napa ya, kayak gitu ya. Ustazah, iya, yang termasuk aurat itu batang leher ya Mbak. Ustazah, bolehkah zakat dikasih ke non muslim? Nggak boleh ya. Zakat dikasih ke non muslim nggak boleh ya teman-teman ya, nggak bisa ya. Zakat itu yang fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, itu hanya orang Islam ya. Oke, apa tanggapan Ustazah tentang nikah siri? Nikah siri tidak dengan alasan poligami, nikah siri tidak dengan alasan poligami mah biasa-biasa aja. Bisa jadi orang yang nikah siri itu karena belum sanggup bayar untuk uang pengadilan, untuk uang pernikahan ke KUA. Bisa jadi dia menikah dulu untuk menghindarkan zina, ketika ada uang baru dia nikah secara negara, itu sah-sah aja. Cuman resikonya itu berat ya. Beratnya apa? Kalau dia nikah siri nih, suami istri nikah siri, ternyata istrinya ini nggak mau lagi sama suaminya, maka tidak bisa cerai ya. Kalau mau cerai, istrinya ini menggugat, dia harus pergi ke pengadilan. Nanti pengadilan yang mengajukan gugatan kepada
kepada suaminya. Tetapi kalau seandainya suaminya ngajukan talak itu bisa. Tapi kalau suaminya nggak ngajukan talak itu nggak bisa. Artinya nikah siri itu sangat mendatangkan mudarat bagi perempuan karena kita adalah negara hukum. Ada kok yang melindungi kita. Kenapa sih kita harus nikah siri gitu loh ya, Ustazah? Oke, kalau sedekah subuh dikumpulkan sampai besar jumlahnya, baru disedekahkan, boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh dikumpulkan dulu, lalu kemudian setelah itu teman-teman sedekahkan, nggak ada problem ya. Ustazah, sedekah subuh diserahkan di siang hari boleh, nggak ada masalah, usahakan di hari Jumat. Toh kalau teman-teman taruh ke bakul masjid pun, uang sedekah itu juga akan diserahkan di siang hari, nggak mungkin subuh-subuh ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat sunnah itu harus ada bacaan khusus? Tidak sebenarnya ya, bebas aja. Oke, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Pertanyaanku tak terjawab saya, maaf ya. Ustazah, bagaimana sikap Ustazah? Kenapa ya setelah belajar agama saya sekarang selalu mempercayai takdir Allah? Berarti tauhidnya duduk. Percaya kepada takdir adalah bab tauhid. Berarti teman-teman tauhidnya duduk ya. Ketika tauhidnya duduk itu masya Allah ya. Jadi enggak ada problem ya. Ustazah, zakat bisa dilakukan tiap bulan sah? Bisa. Kalau teman-teman punya uang, teman-teman boleh zakat tiap bulan. Itu enggak ada masalah ya. Misalnya penghasilan 10 juta, ambil uang 2,5%, berarti semacam 250.000 setiap bulan kasih ke fakir miskin. Doa biar istiqomah. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kalau hafal boleh catat ya. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Kuatkan hatiku atas agamamu dan ketakwaan kepadamu. Ustazah, bagaimana sikap anak kepada orang tua ketika melakukan kesalahan? Minta maaf lah, apa susahnya? Mohon maaf lahir batin ya mak, gitu aja kan? Oke. Ustazah, sedekah subuh diniatkan buat usaha biar laris dagangannya, boleh nggak? Lebih tepatnya bukan diniatkan, tapi didoakan. Karena niatnya tetap untuk Allah, guys. Bedakan mana niat, mana wasilah. Contoh, niat itu tetap untuk Allah. Niat sedekah untuk Allah, niat ibadah untuk Allah, ya, niat sedekah untuk Allah, niat puasa sunnah untuk Allah, ya. Makanya ada doanya kalau bisa sedekah itu. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Oke. Lalu kemudian setelah teman-teman bersedekah, teman-teman berdoa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, atau dengan sedekah ini luluslah anak saya, atau dengan sedekah ini lunaslah hutang saya. Itu boleh. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Doa biar istiqomah. Ya muqallibal qulub, atau gini aja. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu bisa. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Oke, ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu ya. Itu dia. Doa supaya kita konsisten ya. Ustazah, apa boleh witir dilakukan setelah sholat isya? Boleh. Boleh witir setelah isya. Habis isya teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuman boleh 1 kali. Cek video aku udah sampaikan tentang sholat witir lengkap dan detail. Baru kemarin aku buatkan videonya karena aku ingin mengulang videonya. Coba dilihat aja ya. Ustazah, zakat bisa dilakukan tiap bulan? Bisa. Setiap dapat gaji zakatkan. Setiap dapat gaji zakatkan. Setiap dapat gaji zakatkan ya. Ustazah, Oke, siap gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah bacaan sholat duha harus surat tertentu Mbak Nur? Jawabannya tidak. Memang dianjurkan untuk ke sholat duha itu rakaat pertama bacanya asyams, rakaat kedua bacanya adalah ad-duha. Tapi itu cuman keanjuran, itu bukan kewajiban ya teman-teman ya. Nggak baca pun nggak ada masalah ya. Yang penting lakukan aja sholat duhanya, oke?
Ustazah, iya. Apa boleh seorang wanita mengamen dan apa hukumnya dalam Islam? Apakah aku terlalu cepat? Kalau nggak salah, aku udah jawab tadi. Gimana ya? Berarti aku kecepatan ya, guys. Untuk mengamen bahwa wanita tidak dianjurkan untuk bernyanyi, lebih baik jangan ya, cari pekerjaan lain yang lebih baik ya. Ustazah, zakat fitrah ke anak yatim boleh tidak? Tidak bisa zakat ke anak yatim. Zakat itu cuman boleh ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya. Nah, teman-teman semuanya, nanti bisa dilihat rekaman daripada tanya jawab ini di channel YouTube-nya aku ya. Subscribe aja YouTube-nya ya, teman-teman ya. Ustazah, apakah kurban atas nama orang tua yang meninggal diperbolehkan? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kapan jari kita menunjuk ketika tasyahud? Sewaktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini adalah lutut, ini adalah jari. Ya, usahakan sejajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Letakkan lalu kemudian seperti biasa ya. Ustazah, bolehkah zakat ke orang tua? Zakat ke orang tua tidak dibolehkan karena orang tua itu bukan tanggung jawab kita, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi zakat ke orang tua tidak dibolehkan, tapi sedekah ke orang tua dibolehkan ya. Ustazah, mau tidur wudhu dulu, tapi suami tidurnya meluk terus wudhunya batal lagi nggak? Jadi begini guys, bahwa Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan suami ketika berwudu itu adalah batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Tetapi Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Boleh nggak kita ikut Imam Hanafi yang mengatakan bersentuhan wudu dengan suami tidak batal? Boleh, nggak ada masalah ya, is okay ya. Oke, Ustazah, kasih senyum dulu guys. Banyak teman-teman bertanya ya. Ustazah, apa ucapan tentang ketakjuban? Takjubnya terhadap apa? Takjubnya terhadap apa? Ya, kalau takjubnya adalah ngelihat gunung yang indah, ya pelangi yang indah, buatan Allah, samudra yang indah. Thank you ya teman-teman ya. Oke, senyumannya. Ngelihat misalnya gunung yang indah, itu ucapnya adalah Allahu Akbar. Oke. Tetapi kalau takjubnya itu, thank you ya teman-teman senyumannya. Semoga tetap di positive vibration ya. Tapi kalau takjub atau takjubnya itu adalah kepada sesuatu yang udah ada semacam perilaku manusia di dalamnya. Misalnya lihat orang cakep, lihat orang yang tadinya big menjadi tidak terlalu big gitu ya, melihat karya-karya orang, melihat pohon ya, melihat semacam gedung yang indah, itu ucapnya adalah Masya Allah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat tasbih itu 4 rakaat 2 kali salam. Oke, kalau siang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam 4 rakaat 2 kali salam. Oke. Zakat fitrah ke guru ngaji boleh, karena guru ngaji itu adalah fi sabilillah. Oke. Ustazah, thank you ya guys senyumannya. Masya Allah ya. Ustazah, kerja tapi nggak mencukupi, tapi kadang suka pergi jalan-jalan, apakah termasuk miskin? Itu namanya memiskin-miskinkan diri ya. Untuk kehidupan nggak cukup, jalan-jalan cukup, berarti ini orang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan ya teman-teman ya. Nah, jadi ibaratnya pelajari hukum Pascal ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan dalam ilmu fisika. Jadi banyak gaya nanti jadi banyak tekanan ya. Jadi jangan, itu bukan orang miskin, jangan kasih zakat ke dia ya. Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh ya teman-teman ya, boleh aja.
Tetapi kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, itu sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3 tidak pakai tahiyat awal. Oke. Nah nanti tahiyat akhir aja. Jadi pokoknya guys, semua jenis sholat sunnah, mau dia sholat qobliyah, mau dia sholat duha, mau dia sholat tahajud, ya, kalau langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Oke, tidak pakai tahiyat awal guys. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah, sementara itu kalau sholat sunnah yang 4 rakaat itu rakaat 1, 2, 3, 4-nya adalah pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Oke, saya selalu ya guys. Ustazah, iya, doa wajib setelah duha tidak ada. Doa aja pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, kalau laki punya 2 istri, nanti kalau sudah meninggal sama siapa? Sama siapapun boleh, yang penting dia masukkan dulu dirinya ke surga, dia boleh sama siapapun di surga. Oke. Ustazah, apa beda sholat fajar dengan sholat qobliyah? Sama aja, nggak ada beda. Fajar dengan qobliyah sama aja, ya. Sama-sama Mbak Yaya. Zikir setelah sholat duha bebas aja. Zikir apapun boleh, dilanjutkan dengan doa. Dan perbanyak doa minta rezeki di waktu duha, ya. Ustazah, kalau sholat lupa tahiyat awal gimana? Boleh ulang. Ustazah, apakah nyampai kirim doa Al-Fatihah untuk mertua laki-laki? Nyampai insyaallah ya teman-teman ya. Nyampai insyaallah. Pokoknya lakukan aja dulu, insyaallah apa yang kita lakukan sampai. Ustazah, amalan Ustazah gitu ya. Ustazah, berapa persen gaji yang wajib dizakati? 2,5% dari total gaji jika keseluruhan penghasilan teman-teman di atas 7 juta. Jika penghasilannya di atas 7 juta, maka teman-teman wajib keluarkan zakatnya ya, 2,5%. Ustazah, urutan witir, siap Mbak Lis, Mbak Roger, urutan wirid nggak ada guys. Wirid itu teman-teman mau kayak gimana pun nggak ada problem guys. Ya apapun urutannya tidak ada masalah. Karena wirid itu bukan ibadah wajib, dia ibadah sunnah saja. Ya mau doanya, mau wiridnya terbalik-balik nggak ada masalah ya. Ustazah, gimana caranya mengirim Al-Fatihah untuk almarhum mertua? Jadi caranya gini. Khususon ila arwahi, kayak gitu ya, sebutkan namanya. Khususon ila arwahi, siapa namanya? Baca Fulan bin Fulan ya, baca Al-Fatihah, udah aman ya. Atau kalau nggak ngerti khususon ila arwahi, maka teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, lapangkan kuburan mertuaku, ringankan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Oke. Ustazah, Oke, zikir apa? Kenapa lagi pada banyak nanya zikir? Zikir tuh apapun boleh guys. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Bebas aja. Ustazah, beda ruh dengan arwah itu apa? Bedalah. Kalau ilar ruh bisa untuk orang hidup. Kalau ilar ruh satu orang. Kalau ila arwah itu banyak orang dan hanya untuk orang meninggal. Saya ulang, ilar ruh bisa untuk orang hidup. Ilar ruh juga cuman boleh satu orang. Tapi ilar arwah boleh banyak orang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau mandi taubat bisakah tiap hari? Menurutku tidak perlu ya teman-teman. Cukup sholat taubat saja ya. Berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, dan perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, salam kanan salam kiri, banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah. Oke. Ustazah, hukum sholat banyak makan. Hukum sholat banyak maknanya. Kita tidak gimana Mbak Umi?
Sama-sama, terima kasih juga ya. Za, sujud syukur apa bacaannya? Mbak Walismi belum tahu sujud syukur. Oke, teman-teman, sujud syukur itu bacaannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, itu bacaan sujud syukur. Ketika teman-teman mau macam mendapatkan sebuah nikmat gitu ya, maka teman-teman sujud aja, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau teman-teman kesulitan untuk membaca sujud syukur ketika teman-teman mendapatkan sebuah nikmat, baca aja setiap habis sholat. Jadi setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apakah harus menghadap kiblat? Sebenarnya tidak. Apakah harus dalam keadaan berwudu? Juga tidak. Oke. Apa summa arwahi ila arwah? Sama aja ya. Ustazah lebih iya, sholat tasbih di waktu duha nggak apa-apa. Sholat duha dulu 2 rakaat, lanjut sholat tasbih, nggak ada masalah ya. Ustazah lebih menemani saudara nginep yang datang ke rumah atau pergi mengaji. Menemani saudara yang nginep itu bagian dari fardu kifayah, bisa dilakukan oleh orang lain atau kakak kita atau orang tua kita atau suami kita. Sementara ngajinya adalah fardu ain ya. Ngajinya adalah fardu ain yang tidak bisa diwakilkan. Sementara menemani tamu adalah fardu kifayah kalau dia bermalam. Lagian kan gak lama juga kan, ngaji palingan cuma sejam aja di masjid kan. Ustazah, iya, apa bolehkah baca Al-Muluk ba'da maghrib atau ba'da isya? Boleh aja teman-teman, tidak ada masalah. Ba'da maghrib, ba'da isya baca Al-Muluk, tidak ada problem ya. Ustazah, iya, bolehkah hutang uang yang lama bayarnya kemudian disepakati diperhitungkan menjadi emas? Tidak boleh. Sesuai akad lama. Akad emas bayar emas, akad uang bayar uang, akad dolar bayar dolar. Ya, tidak bisa. Misalnya kita punya hutang, lalu sekarang kita sepakati, oh lu kena denda nih. Biasanya kan lu kemarin bayarnya sesuai dengan apa yang engkau ingin ganti. Nah, sekarang kita sepakat aja deh, aku ringankan bebanmu tapi kamu bayar seharga emas ya. Nggak bisa. Emas bayar emas, uang bayar uang. Oke. Ustazah, khususon ila arwahi ustazah Nela Luki, semoga cepat pulang ke Pekanbaru. Apa ya, kira aku udah meninggal. Ini siapa nih guys? Emang aku jenazah? Cumana lah, ila arwahi pula katanya. Oke gitu ya. Oke, ustazah, ngeri kali lah si kawan ini. Oke, ustazah, apa yang bagus, mana yang duluan disebut ya? Mendoakan almarhum, anak keguguran atau orang tua, terserah aja lah. Nggak apa-apa itu doh ya, aman aja ya. Oke, salam kenal ya semuanya. Ustazah, habis maghrib bagusnya baca Quran atau sholat sunnah? Habis maghrib lakukan ba'diyah maghrib, lakukan sholat awwabin, lakukan baca Quran menjelang isya, itu baru mantap. Habis maghrib lakukan sholat ba'diyah maghrib, lakukan sholat awwabin, lanjutkan dengan baca Quran sampai isya ya. Karena ada video yang berarti dilihat ya, katanya sholat awwabin itu lebih baik dibanding baca Quran. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Baca Quran kan bisa di waktu lain, sementara awwabin adanya di maghrib menjelang isya aja. Oke. Ustazah, baca Al-Muluk tapi mengikuti yang ada di handphone, nggak ada masalah, is okay ya. Oke, aman teman-teman ya. Ustazah, lanjut ucapan takjub ya. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, murni buatan Allah, ya pelangi, gunung yang tinggi, itu Allahu Akbar ya. Tapi kalau dia itu takjub itu bercampur dengan perbuatan manusia, seperti takjub kepada benda yang bagus, kemudian takjub kepada orang yang cakep ya, takjub kepada orang pinter ya, takjub kepada masjid yang bagus, gedung yang bagus, itu ucapnya adalah
Masya Allah. Oke. Ustazah, sholat awabin bacaannya surat apa? Awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, 2 aja. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2. Sangat dianjurkan setiap habis bacaan Al-Fatihah, teman-teman baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali, gitu ya teman-teman ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali di setiap bilangan rakaat sholat ya. Ustazah, kalau bacaan sholat kurang lengkap, apakah sholat kita diterima? Selagi dia itu yang kurang lengkapnya adalah selain Al-Fatihah, boleh dong. Ya, enggak apa-apa, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Ustazah, iya, sama-sama ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Selesai sholat fardu, salam ke kanan, salam ke kiri, baca istighfar ya, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, apakah hari Jumat dan Sabtu waktu yang lebih utama membaca surat Yasin dan Al-Kahfi? Kedua-duanya. Jadi gini, pergantian waktu dalam Islam itu diganti dari maghrib. Jadi Kamis maghrib sampai Jumat maghrib itu udah Jumat. Apakah Kamis atau Jumat? Ya bisa Kamis malam Jumat, bisa Jumatnya. It's okay, nggak ada masalah. Al-Muluknya dianjurkan sebelum tidur di malam Jumat. Al-Kahfinya bisa dari habis maghrib menjelang maghrib, habis maghrib Kamis menjelang Jumat maghrib. Oke. Sholat taubat dilakukan kapan aja, kapanpun ya, siang dan malam, kecuali jadwal yang dilarang untuk sholat seperti habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat ya. Obat rindu buat suami yang beda alam, Zah, bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, gitu ya. Kemudian sedekah dan doakan pahalanya untuk dia. Ada rezeki bisa kurban atas nama dia, ya, ada rezeki bisa badal haji dia, bisa badal umroh dia. Kita bisa sedekah dan mendoakan pahala sedekah buat dia, banyak kan? Nah, lakukan satu persatu. Ganti kerinduan dengan amal ya teman-teman ya. Oke, ganti kerinduan dengan amal. Sehat ya guys. Ustazah, apakah takbiratul ihram harus disertakan niat dalam hati ya? Sholat itu coba dilihat rukun ke-13. Rukun ke-13-nya adalah tertib. Jadi niat dulu baru takbir ya. Niat dulu baru takbir. Oke. Mending ikut zikiran atau membantu orang arisan karena disuruh, sama kalau itu. Zikir sunnah, membantu arisan juga sunnah. Sama kalau itu. Tapi kalau teman-teman tanya, mana yang aku pilih, hadir majelis taklim atau membantu teman-teman arisan? Majelis taklim, karena majelis taklim itu adalah fardu ain, sementara arisan itu adalah mubah, atau membantu teman palingan kata-katakan sunnah. Jadi kayak gitu guys, cara menentukan hukum. Makanya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, atau bisa gabung di channel YouTube-nya aku. Aku punya channel dan nanti rekaman tanya jawab ini aku akan munculkan di channel aku. Nama channel aku Ustazah DR Nela Luki. Oke? Sehat ya? Mantap, ini pengen masuk surga lah semuanya ya. Banyak kali pertanyaannya ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat bagaimana caranya? Itu ada aku buat di video yang kemarin. Mungkin tadi, coba dicek aja biar lebih jelas ya. Bisa 3 rakaat, bisa 2 rakaat. Kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nanti rakaat 1, 2, dan 3 baca ayat pendek, kemudian rakaat 2 tidak pakai tahiyat awal. Oke, madu boleh ya, madu ya, lewatan terus kita ya, is oke, nggak ada masalah ya. Madu buat apa Mbak? Ustazah, sedekah
subuh, sedekah subuh, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Panjang sekali. Nanti ikut live aku tentang bab bid'ah ya. Untuk membahas bid'ah itu butuh waktu 1 jam ya. Kita harus belajar apa itu sunnah, sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takriri, baru sampai kita kepada bab bid'ah. Kalau kita pangkas bahas di tengah nanti jadi salah paham ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa setelah sholat awabin bebas ya. Doa setelah sholat awabin bebas ya. Nah, witir 1 rakaat boleh aja, nggak ada masalah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa ya, 1 rakaat aja. Oke. Kalau 1 rakaat dianjurkan di rakaat 1 baca 3 kul ya. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, amin, sehat selalu ya teman-teman semua di sana ya. Menyumbang untuk orang hajat apakah termasuk sedekah ya? Termasuk bagian dari sedekah, itu juga dia ya. Madu boleh. Madu apa Mbak? Madu apa? Ya, Mbak Sundus pagi ya. Oke. Zah, hutang puasanya jumlahnya lupa. Ya udah, kalau lupa nggak bisa lagi teman-teman perjuangkan. Cukup teman-teman tidak usah lagi memperhitungkan. Yang penting ke depan jangan diulang lagi ya. Ustazah, siap Mbak Tuti, Mbak Riko, Mbak Div ya, Mbak Iwish. Nah, kecuali kalau teman-teman ingat jumlahnya, kodo aja ya. Kalau anak sudah berkeluarga tapi dia tidak sholat, itu tanggung jawab suaminya, bukan tanggung jawab kita lagi. Oke. Saat takbir tangan kiki jari tangan itu usahakan tergenggam, tapi kalau nggak bisa boleh terbuka, nggak ada masalah. Ustazah, secara Islam, hukum Islam yang harus merawat orang tua itu anak laki-laki atau anak perempuan. Sebenarnya dua-duanya ada kewajiban. Banyak terjadi adalah anak laki-laki membantu dana, anak perempuan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tergantung, kalau dia bapak sangat dianjurkan anak laki-laki yang juga ikutan merawatnya. Kalau dia perempuan, kalau dia ibu dianjurkan anak perempuan yang merawatnya ya. Oke, Kak, apa wajib potong kuku di hari Jumat? Tidak wajib ya, sunnah saja ya. Sunnah saja, tidak wajib. Nah, cara motong kuku sesuai dengan sunnahnya itu sebenarnya ada 2 cara. Nah, aku ambil cara yang paling banyak berkembang di masyarakat, yaitu dari telunjuk sampai ke kelingking kanan, kemudian telunjuk sampai ke kelingking kiri, kemudian jempol ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri ya teman-teman ya. Ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Oke. Ustazah, boleh nggak saya tidur, anak suami tidur sendiri tapi saya tetap melayani kalau dia mau? Tergantung, kalau suaminya ridho memang tidurnya masing-masing tidak jadi masalah. Tapi kalau suaminya nggak ridho, itulah yang jadi masalah. Ustazah, perempuan yang suaminya udah meninggal, apakah tanggung jawab nafkah pindah ke ayah? Sebenarnya pindah ke walinya, benar ya, pindah ke walinya ayah atau abang. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh nggak dititipkan ke anak laki-laki yang mau sholat Jumat? Boleh teman-teman, sedekah subuh dititipkan ke anak laki-laki yang mau sholat Jumat, atau sedekah subuh dititip suami yang mau pergi sholat subuh, itu bisa. Oke, Bun, bolehkah kita ikuti imam sedangkan imam jarang sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Yang penting pada saat yang sama dia bisa menjadi imam ya. Ustazah, hujan deras terus kita keluar sekalian mandi wajib. Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, siapa yang berhak menerima harta peninggalan anak gadis yang meninggal sementara orang tua sudah bercerai? Tetap kepada orang tuanya, kepada walinya, walaupun udah bercerai nggak ada urusan. Ustazah, bagaimana cara sholat jika lagi sakit batu kering kayak saya suka terkencing-kencing? Kalau teman-teman suka terkencing-kencing, ya tinggal ngambil wudhu aja lagi ya. Toh setiap teman-teman ngambil wudhu, teman-teman dapat pahala sunnah ya. Nah, itu kan tidak sering. Itu ada masanya kita seperti itu, ada masanya tidak. Itu tidak terlalu sering ya guys. Jadi teman-teman tawakal aja, toh setiap ngambil wudhu kita dapat pahala sunnah.
Oke, Ustazah, kalau masih ada flek kuning setelah haid, apa masih bisa sholat? Tentu tidak bisa. Ya, jadi kalau teman-teman haid, cairan kuning atau hitam itu mesti berganti kepada cairan putih. Baru teman-teman boleh melakukan sholat. Ya, dia harus benar-benar bersih ya guys. Kalau nggak benar-benar bersih itu nggak bisa ya. Ustazah, gimana ayah sambung menafkahi anak tirinya? Apa sama dengan bapak kandungnya? Jelas, seketika ada seorang janda anak 3 misalnya, lalu kemudian nikah dengan laki-laki bujang. Seketika mereka menikah, seketika anak itu menjadi tanggung jawab bapaknya secara syariat ya. Seketika itu ya, langsung jadi tanggung jawabnya bapaknya secara syariat. Ustazah, apakah skincare harus dibersihkan sebelum wudhu? Tentu tidak, karena skincare itu dia masuk ke dalam pori-pori. Yang harus dibersihkan setelah wudhu, sebelum wudhu itu adalah make up, yang mana make up itu dia lebih kepada waterproof. Kalau dia waterproof, dihapus dulu, baru teman-teman bisa bermake up, bisa berwudu. Karena kalau teman-teman gak hapus, nanti air wudunya tidak akan nempel ke dalam pori-porinya. Ustazah, gimana diajak umroh sama orang tapi kita kurang yakin dengan sumber keuangannya? Kalau cuman kurang yakin, berangkat aja. Tapi kalau ragu, yakin nggak ya, nggak usah suuzon, berangkat aja kecuali ada bukti ya. Ustazah, suami diingatkan sholat malah marah ya, dan mengatakan istri belum tentu masuk surga. Nggak apa-apa, bukan cuman suami mbak yang marah diingatkan. Coba ingatkan banyak orang juga banyak yang marah, nggak ada masalah. Respon orang bukan tanggung jawab kita. Yang penting adalah bagaimana kita tetap mengajak dengan bahasa yang tidak menyakiti dan mendoakannya. Udah, itu aja tugas kita, nggak ada lagi yang lain ya. Mengajak tidak menyakiti, itu aja tugas kita, nggak ada lagi yang lain ya. Ustazah, kalau pasang gigi palsu gimana hukumnya? Soalnya ini gigi depan. Gigi palsu, kalau teman-teman misalnya giginya udah copot gitu, itu dipakai nggak masalah. Itu tujuannya hifzun nafs, untuk kesehatan. Kalau nggak ada gigi, nggak ada filter. Nah, kecuali behel. Kalau behel itu saran aku tidak usah dipakai. Kalau untuk cantik doang, itu berbeda. Kalau seandainya behel itu dipakai karena anjuran dokter. Misalnya dokter bilang kamu pakai behel, kalau kamu nggak pakai behel, nanti efek sampingnya kamu akan operasi mulut terus dan lain sebagainya, itu baru boleh pakai ya. Ustazah, kalau suami berniat untuk ibunya dan sudah memenuhi kebutuhan istri, gimana ulangi? Terputus itu pertanyaannya ya. Ustazah, tips ngilangin sering berburuk sangka pada keadaan. Nah, stop thinking ya. Kadang-kadang kita itu pikiran kita lebih buruk dibanding kenyataan. Bahkan kita udah memikirkan sebelum Allah mengerjakan. Kita udah mendemak-demak padahal Allah belum ngapa-ngapain. Hati-hati, itu ciri-ciri orang tauhidnya bermasalah. Coba lebih tawakal lagi kepada masa depan. Yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan mungkin zalim kepada kita. Kan manusia ini banyak banget yang terlalu cerdas ya. Allah belum mengerjakan, dia udah menyimpulkan. Belum terjadi apa-apa, dia udah menyimpulkan. Allahnya belum ngapa-ngapain, kita pula yang menentukan. Nah, itu dikurangi. Pertama, itu adalah tauhid kita bermasalah. Yang kedua, itu adalah akan menyebabkan kegelisahan kepada diri kita. Ingat, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, iya kan? Nah, aku tidak pernah berburuk sangka kepada masa depanku. Nah, aku berusaha untuk berbaik sangka kepada masa depan. Kenapa? Ketika aku berbaik sangka kepada masa depan, berarti aku berbaik sangka kepada Allah. Ketika aku berbaik sangka kepada masa depan, berarti pada saat yang sama tauhidnya sedang dalam kondisi benar. Tapi kalau suuzon terus ke ada masa depan ya, aduh gimana ya kalau kayak gini, nanti kayak gini. Kalau kita suuzon, berarti tauhidnya bermasalah. Maka aku sering bilang dalam ceramah-ceramahnya aku, orang yang punya tauhid biasanya adalah orang yang paling bahagia. Dia yakin Allah tidak akan menzoliminya. Dia yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Dia yakin walaupun gak ada sesuatu yang buruk terjadi hari ini, tetap semuanya akan baik-baik aja ya. Walaupun ada sesuatu goncangan badai yang buruk hari ini, dia akan menganggap semua akan baik-baik aja, karena Allah tidak mungkin zalim sama dia. Oke, benar, saya dulu begitu sebelum kenal Ustazah, tapi sekarang udah nggak lagi. Siap ya. Nah, kayak gitu guys, itu enak hidup kayak gitu ya. Apapun yang terjadi buruk hari ini gitu ya,
itu sebenarnya akan berlalu begitu aja. Aduh, aku nggak ada ngelihat masalah itu kekal abadi. Aku nggak ada lihat takdir buruk itu kekal abadi. Belum ada aku lihat, guys. Walaupun usiaku mungkin masih jauh lah di bawah teman-teman semua ya. Tapi aku nggak ada melihat sesuatu yang buruk itu akan kekal. Nggak ada. Ustazah, gimana cara melembutkan hati anak remaja? Caranya adalah berdoa ya, teman-teman ya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, semenjak ikut live Ustazah, emosiku bisa dikontrol. Masya Allah, enak nggak? Sejauh ini enak kak emosinya bisa dikontrol? Enak kan? Toh dikontrol atau tidak sama, masalah tetap akan jadi masalah yang harus kita lewati, iya kan? Nah, ini ya doa supaya meluluhkan hati anak ya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, sama menundukkan hati bos juga sama ya. Enak kan? Itu guys, daripada kita gerasak gurusu Oke. Doa menghilangkan pikun nanti aku buatkan doanya karena jujur aku belum hafal, tapi ada doanya dalam majmu' juga ada. Tapi cara supaya nggak pikun adalah otaknya dipakai ya. Maksudnya otaknya dipakai gini, dipakai untuk belajar, dipakai untuk menghafal. Semakin sering digunakan maka akan menjauhkan dari kepikunan. Oke. Ustazah, termasuk zolim tidak jika saya tidak mau menolong orang tua yang sakit? Kenapa tidak mau menolong? Sebenarnya kalau menolong orang tua yang sakit itu berarti kita menolong diri kita sendiri gitu ya. Nah, bila perlu kita bertanggung jawab kepada orang tua, maka rasakan nanti rezeki kita akan semakin berlimpah ya. Ketika kita nolong orang itu bukan berarti kita nolong orang, kita sedang menolong diri kita sendiri di masa yang akan datang ya. Insya Allah Allah akan ganti apapun yang kita lakukan. Kan Allah pernah berjanji, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, iya kan, bahwa setiap apa yang kita lakukan akan Allah balas. Jadi dibebankan sama anak yang dekat si bungsu. Maksudnya gimana? Oke, nggak ada masalah ya. Aku bila perlu orang tua aku bebanin aku terus aja, nggak apa-apa. Ya kan? Itu adalah kemuliaan yang luar biasa ya. Insya Allah selama kita berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan dari tempat yang tidak diduga-duga ya. It's okay lah ya. Ustazah, iya. Melembutkan hati anak, tapi ada yang Ustadz mau dicatat. Mau dicatat. Astagfirullah ya. Allahumma layyinli qalbahum. Siap Mbak Oma. Ya Allah, lunakkan untukku hati mereka. Ya, amin. Ustazah, kalau suami memberi uang secara diam-diam kepada keluarganya, yang penting kita cukup. Teman-teman sadarlah bahwa ketika dia memberikan uang itu secukupnya kepada orang tuanya akan mendatangkan rezeki yang banyak buat dia. Dan kalau rezeki banyak ngalir ke suami kan ngalirnya ke kita juga. Kecuali kalau dia nggak mau ngasih nafkah, cuma mau ngasih orang tuanya, itu baru perlu kita bahas. Ya, oke, kayak gitu cara berpikirnya. Dengan dia memberi, dia akan mendapatkan lebih dan nanti baliknya ke kita lagi ya. Oke. Ustazah, iya gitu ya. Allahumma, ini dia tadi doa melembutkan hati orang lain. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke mertua boleh. Ustazah, sholat duha di waktu syuruk niatnya gimana? Nggak ada sholat duha di waktu syuruk. Sholat syuruk ya sholat syuruk, sholat duha ya sholat duha. Iya kan? Sholat duha, sholat syuruk adalah matahari muncul belum mengeluarkan panas. Ya, sementara sholat duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Ustazah, main hujan di luar tapi sudah niat untuk mandi wajib, hubungannya apa nih? Dari tadi aku nggak paham antara mandi hujan dengan mandi wajib, apa ya bedanya ya? Ustazah, apa ya? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih ke ibu nggak? Boleh aja, bagus aja. Ustazah, ada yang bilang sholawat jangan diminta buat dunia. Benar, sholawat untuk Allah. Cuman kita bisa berwasilah untuk dunia. Niat sholawatnya tetap untuk Allah, tapi kita bisa berwasilah untuk dunia kita. Nggak ada masalah. Ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini ringanlahkanlah beban hutang saya. Ya, jauhkanlah saya dari orang-orang zolim. Boleh. Niatnya untuk Allah, tapi wasilahnya adalah untuk
kebutuhan dunia, nggak ada masalah. Karena gini, salah satu doa mustajab adalah kalau kita berdoa adalah saat kita berbuat baik. Oke? Oh, mungkin hujan-hujanan sekalian mandi wajib. Masa iya? Nggak mungkin lah hujan-hujanan dia mandi wajib nggak pakai baju. Gimana ya? Oke. Ustazah, kalau istri yang transfer ke mertua dari rekening istri atas nama suami boleh, samakah berkahnya? Itu lebih bagus. Lebih bagus seorang suami ngasih uang ke istri, nanti istri yang ngasih ke mertua. Itu secara adab dia menang. Berarti dengan istri dia senangkan hati karena dia terbuka, dengan orang tua disenangkan hati karena yang ngasihnya adalah menantu. Mantap nggak? Aduh, sayangnya di kanal kita banyaknya adalah perempuan. Kalau ada laki-laki kita gas. Kalau mau kasih uang ke mertua, adabnya kasih ke istri. Istri bapak akan senang karena kejujuran bapak. Dan orang tua akan lebih senang karena yang ngasihnya adalah menantu. Walaupun itu uang dari anak kandung sendiri. Nah, tapi ya cuman ya kan, di sini banyak perempuan ya kan. Iya, oke. Ustazah, gimana nasibku orang tua membeda-bedakan anak? Coba berbaik sangka aja lah kepada orang tua. Adil bukan berarti sama rasa, ya sama rata, tapi sama rasa, ya. Ada anak yang SD dikasih jajan 5.000, anak kuliah nggak mungkin 5.000 walaupun rasanya sama. Oke. Suamiku jujur, mantap ya. Ustazah, gimana kalau tidak hafal doa kunut? Nggak hafal doa kunut nggak ada masalah ya teman-teman ya. Makanya doa kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah bisa sholat witir sebelum tidur dan niat untuk bangun tahajud lagi tapi tidak witir? Bagus. Atau habis isya deh. Habis isya teman-teman sholat ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman sholat witir, lalu kemudian setelah itu teman-teman tidur, lalu kemudian bangun tahajud, lalu kemudian tidak usah witir lagi karena witir cuma boleh satu kali ya. Ustazah, karena hafal pakai kunut, siap ya. Ustazah, bagaimana mengurangi rasa was-was ketika berwudu dan sholat? Boleh. Siap Mbak Cahyaman, Pak Ahmad Goib. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan tentang was-was dalam ibadah. Oke, jadi begini guys. Ada dua hal yang teman-teman was-waskan. Was-wasnya setelah melakukan ibadah atau was-wasnya di dalam melakukan ibadah. Kita bahas dulu yang setelah melakukan ibadah. Ada kaidah yang bunyinya asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Siap Bu Sulis, bahwa keraguan-raguan setelah kita melakukan sebuah ibadah maka abaikan. Contoh, kita habis ngambil wudu terus kita ragu, tadi aku udah basuh muka enggak ya? Kita habis sholat, salam kanan salam kiri, terus kita ragu, tadi ini aku sudah baca tahiyat awal enggak ya? Kita udah tawaf, kita ragu, tadi aku rakaatnya 7 atau 8, tawafnya 7 atau 8 ya. Aku jelaskan, kalau teman-teman ragunya setelah melakukan ibadah, abaikan, enggak usah diulang. Tapi kalau ragunya di tengah melakukan ibadah, misalnya wudhu, lagi wudhu ragu, tadi udah basuh tangan gak ya? Kok udah kepala aja ya? Boleh diulang. Atau dalam sholat, lagu bilangan rakaatnya, boleh lakukan sujud sahwi. Tapi kalau keraguan setelah melakukan ibadah, abaikan. Oke? Paham ya? Ustazah, apakah boleh badal umroh lebih dari satu orang? Tidak boleh. Satu badal, satu nama. Makanya kalau teman-teman pergi umroh sendiri, nanti hari keduanya kan teman-teman pasang niat umroh lagi ya, misalnya untuk badal. Nawaitu umratan an fulan bin fulan labbaikallahumma umratan. Satu nama satu orang, itu pun yang bisa dibadalkan orang-orang yang meninggal aja. Ustazah, bagaimana suami yang jarang kasih nafkah, istri punya penghasilan sendiri? Mintalah apa yang telah menjadi hak teman-teman semuanya. Semapan apapun istrinya, suami tetap harus menafkahi secukupnya minimal ya. Mintalah. Iya. Ustazah, iya, pernah zakat ke yatim piatu karena nggak tahu apakah wajib kafarat? Enggak. Udah, yang lalu biar berlalu. Memang banyak orang nggak paham dia zakat ke yatim. Nggak apa-apa, kan kita dulunya nggak tahu ya guys. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Ustazah, lagi lupa doa kunut pakai sujud sahwi nggak? Oke, perhatikan.
Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Kalau teman-teman, siap Mbak Ainun, Pak Ahmad Gaib, kalau teman-teman ikut yang namanya kalau teman-teman ikut namanya Imam Syafi'i, maka teman-teman kan kunut nih. Nah, nanti kalau teman-teman kunut terus ikut Imam Syafi'i, lalu seketika teman-teman lupa dengan kunut, teman-teman sujud sahwi. Karena menurut madhab Syafi'i bahwa kunut itu sunnah abad yang mengharuskan sujud sahwi. Ya, kecuali kalau teman-teman sujud sahwi yang mengharuskan kunut ya. Ustazah, sedekah subuh kepada orang tua dan adik janda yang yatim. Sedekah subuh mah bebas aja. Boleh aja ya. Ustazah, apakah urutan sholat malam bebas aja ya? Sujud sahwi bagaimana caranya? Sujud sahwi, oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Apakah nge-lag guys? Enggak kan? Aman ya? Oke, jadi begini guys. Kalau sujud sahwi itu adalah sujud kalau teman-teman lupa rakaat. Siap Mbak Soleha Ayu. Misalnya nih, aku rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 aja dulu, oke? Setelah kita anggap 2 gitu ya, maka teman-teman sholat seperti biasa. Nanti sebelum salam kanan salam kiri, di fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud ya. Baca doa sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Sujud sahwi, subhan, ini malah sujud syukur ya. Baca subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar. Kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, baru salam kanan salam kiri. Waktu lagi jelaskan sujud sahwi, ada yang nanya sujud syukur. Kayak gitulah jadinya. Aku ulang ya guys, sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat gitu ya. Nah, rakaat 2 atau 3, rakaat 2 atau 3 kita anggap 2 aja dulu. Oke, kita setelah fil alamina innaka hamidum majid sujud. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Udah jelaskan sujud sahwi, nanya sujud syukur. Tolonglah aku bom. Salah ya. Ustazah, katanya tidak boleh kita perempuan ikat rambut sholat. Itu hadis untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, boleh nggak seperti itu? Mandinya nggak di WC tapi di luar ketika hujan tapi pakai baju nggak bisa ya. Mandi junub harus sempurna ya. Ustazah, iya, bisakah sholat taubat setelah sholat tahajud? Bisa, nggak ada masalah. Dibacanya 1 kali aja sujud sahwi, tapi karena 2 kali sujud jadi 2 kali baca. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, tolong dibuatkan video tentang sujud sahwi. Video tentang sujud sahwi udah aku buat mungkin 6 kali. Video VT TikTok aku itu sudah mencapai 2000 video ya. Nah teman-teman searching aja di TikToknya sujud sahwi Nela Luki kayak gitu ya. Sujud sahwi Nela Luki, searching aja. Nanti di situ akan ada video-videoku tentang sujud sahwi. Guys, apakah suara aku jelas? Saking cepatnya typingan teman-teman sampai error nih ini ya. Oke, sebentar ya guys. Tolong kalau jelas dibilang jelas. Sampai teman-teman patah-patah tulisannya saking banyaknya pertanyaan. Oke, aku coba pakai HP satunya ya, jelas ya. Patah-patah dia guys. Banyak kali yang nanya, pengen masuk surga semua nih kurasa nih ya. Oke, aman ya. Iya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, patah-patah. Zah dapat bonus, wajibkah mengeluarkan zakat penghasilan? Wajib jika udah lepas dari nisabnya. Aku coba jelasin ya teman-teman ya. Aku coba jelasin. Jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman dalam kondisi banyak ya pengen cari ilmu, masya Allah. Pokoknya uang bonus ya, kemudian uang bonus, kemudian uang macam uang THR. Coba dikumpulkan per tahunnya. Kalau dihitung
Kalau di atas 7 juta per bulannya, dia tetap kena wajib zakat ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana solusinya? Cewek mau umroh tapi dapat halangan di sana. Oke, sebelum umroh kita boleh meminum obat penunda haid menurut ulama kontemporer. Tapi kalau seandainya nyampe di sana haid juga, maka teman-teman boleh tawaf terputus. Usahakan aja dulu ya, tawaf 3 kali, lalu kira-kira keluar haidnya mandi lagi, lanjutkan 4 kali lagi. Ingat, yang wajib teman-teman suci dari haid itu cuman tawaf. Sementara untuk sa'i, tahalul boleh dalam keadaan haid ya. Oke, jadi ya ketika jelaskannya pelan-pelan, jangan terlalu laju, boleh. Ustazah, kalau sholat maghrib pakai sholat sunat qobliyah enggak? Setelah sholat maghrib itu tidak pakai sholat sunat qobliyah, enggak masalah ya. Tetapi qobliyahnya saat sholat maghrib itu sunnah biasa, dia tidak sampai sunnah muakkad ya. Ustazah, kalau lupa rokaat, apakah harus sujud sahwi aja? Nggak berdiri nambah rokaat? Nggak perlu. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan tentang sujud sahwi lagi. Coba pelan-pelan aja, ya. Misalnya nih, teman-teman harus, teman-teman dalam kondisi lupa rokaat. Pura-puranya nih. Ini rakaat 2 atau 3? Rakaat 2 atau 3? Teman-teman pilih aja 2 dulu. Kenapa tujuannya teman-teman pilih 2? Biar lebih bagus daripada dia kurang. Oke. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam teman-teman sujudlah. Allahu Akbar. Sujud sahwi namanya, sebelum salam. Ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, bacaannya. Bentar ya. Ini bacaannya aku sematkan. Ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri tanpa perlu mengulang. Ya, tidak usah mengulang. Itulah gunanya sujud sahwi, supaya kita nggak ngulang sholat kita, atau nggak perlu dilanjutkan. Yang penting kita tadi udah ambil rakaat yang paling sedikit ya. Oke, paham teman-teman semuanya? Praktekkan Zah, praktekkan. Tak mungkin aku sujud di sini pula. Oh, aku doanya suka. Ya, 2 kali sujud, 2 kali baca. Sujud, duduk, sujud lagi, duduk lagi, salam kanan, salam kiri, pulang. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, siap ya. Bukan man la ya Zah, tulisannya man la. Tapi kan dia idgham bila gunnah, bacaannya malah ya. Subhana man la yanamu. Tapi kan dia idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Nun ketemu lam, jadinya idgham bila gunnah, bacaannya dilangsungkan. Jadinya adalah subhana man la. Lah ketahsin lah lahirnya ya. Ustazah, boleh ulang sekali lagi doa penyejuk hati, doa melembutkan hati. Boleh, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya, kita coba lagi untuk ulang aja terus guys, sampai paham. Doa melembutkan hati orang lain. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nggak usah dicatat dulu, di screenshot aja dulu. Ya, di screenshot aja dulu ya teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Garnier juga nggak boleh ya untuk mewarnai rambut? Nggak bisa sih. Garnier itu dia menutupi rambut guys. Ya, beda dengan henna atau beda dengan inai. Kalau inai itu dia masuk ke dalam batang rambut, itu nggak ada masalah mah kalau henna. Oke, Ustazah, saya mu'alaf. Ketika malam kita lakukan hubungan, terus subuh mau sholat, apakah kita bisa mandi pakai air panas? Kalau menggelegak nggak boleh, nanti melepuh. Tapi kalau sekedar panas nggak ada masalah ya. Caranya, sengaja aku mandi wajib,
mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai pastikan basah bagian bawah. Lalu kemudian badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu udah selesai mandinya itu. Ya, disunahkan sebelumnya berwudu, enggak juga enggak apa-apa. Lalu mandi kayak tadi, lalu kemudian udah terus udah selesai kayak gitu aja ya. Oke. Ustazah, oke. Sujud posisi tahiyat akhirnya gimana Ustazah saat sujud sahwi? Oke, ulang lagi doa sujud sahwi, lari sujud sahwiku guys. Boleh. Yang baru mampir klik dulu foto yang ada di atas itu. Tuh, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sujud sahwi sampai paham, mantap, ya kan? Jadi sujud sahwi itu guys, ya rasa mau ku gigit hidungnya kalau di dekat sini semua ya. Oke ya, oke, sabar teman-teman ya. It's okay, aku jelaskan, tenang aja. Sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Kan gitu kan? Jangan salam dulu besti, sujud dulu. Allahu Akbar. Sujud kan? Baca doa sujud sahwi. Ya, sabar tenang aja ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah. Setelah itu teman-teman sujud. Duduk. Allahu Akbar. Tapi bagus tadi pertanyaannya. Nah, duduknya duduk tahiyat awal ya, kayak tahiyat awal guys, kayak Rabbi Firli. Sujud lagi Allahu Akbar ya, subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah, udah berapa tuh? Udah 2 kan? Sujud lagi Allahu Akbar. Nah, ini duduknya tahiyat akhir, duduk yang kedua. Karena kita mau salam. Oke? Salam kanan, salam kiri. Oke, siap. Sujudnya 4 kali berarti ya Zah. 1 2 3, 4 pada akhirnya bagi yang lupa sujud sahwi ya. Itu kalau untuk lupa rakaat aja. Terima kasih teman-teman ya. Oke, is okay ya. Iya, sujud lagi kan 2 kali sujud ya. Saya selalu teman-teman semua yang baru mampir semoga betah belajar ngobrol santai di kanal ini ya. Laris ya sujud sahwinya, nggak apa-apa. Harus kita jelaskan biar bisa diamalkan insyaallah ya. Ustazah, masuknya sholat duha jam berapa? Sekitar 2,5 jam setelah azan subuh lah. Ya, lebih kurang lah teman-teman. Cuman kalau sholat duha itu dijelaskan, kalau sholat duha itu tergantung wilayah masing-masing ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Masya Allah, sama-sama, terima kasih. Tolong sematkan doa sujud sahwinya tuh, kata teman kita itu ya. Siap Mbak Wati. Ada yang minta sematkan guys, mainkan jarinya tuh. Mbak Virgo sujud sahwi, sujud tilawah pula dicatatnya, agak lain si kawan ini. Oke, betul sekali, 2 kali sujud, betul ya, sujud sahwinya 2 kali sujud ya. Oke, ini aku sematkan lagi sujud sahwi nih, sebentar ya, kita tulis dulu teman-teman. Nah ini dia, doa sujud sahwi nih guys. Coba dihafal dulu, yang nggak hafal nanti kena denda. Tak bisa tidur. Siap ya, sehat ya teman-teman ya, mantap. Itu sujud sahwi. Oke, sehat selalu ya. Siap Mbak Novriani, Mbak Intan ya. Pas duduk nggak usah baca apa-apa. Oke, kena tilang. Sehat ya guys, itu dia. Pokoknya kalau teman-teman lupa rakaat, lakukan yang tadi saya sampaikan ya. Nah, lakukan yang tadi saya sampaikan. Suara aku nggak ada kan? Ya, 2 kali sujud sahwinya. Oke, sujud sahwi ya. Ustazah, iya pakai henna warna hitam nggak ada masalah. Henna tuh nggak apa-apa ya, henna tuh nggak apa-apa karena dia masuk ke dalam kuku ya, dia kan masuk ke dalam kuku itu, dia inai kan, henna nggak ada masalah, dia masuk ke dalam kuku ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya, aku ngecas dulu teman-teman. Oke, dia kan masuk ke dalam kuku guys ya, bentar ya. Oke. Ustazah, kalau ambil uang suami yang boros, bolehkah uangnya untuk keperluan keluarga juga? Ya boleh, nggak ada masalah.
Ustazah, adakah kutek halal? Nah, bagus pertanyaannya. Aku sering ditanyakan kutek halal. Itu kutek halal itu teman-teman, aku belum bisa pastikan apakah dia masuk ke dalam kuku atau tidak. Setauku halal itu adalah zatnya. Dia tidak terbuat dari bahan najis, maka dia halal. Tetapi apakah ketika diaplikasikan ke dalam kuku, dia bisa masuk ke dalam kuku atau dia bisa dikikis? Kalau dia bisa dikikis, maka itu tidak boleh ya, teman-teman ya. Kalau dia bisa dikikis, maka itu tidak dibolehkan. Observasi awalku belum bisa aku ambil keputusan karena aku belum coba lihat. Tapi kayaknya nggak bakal pakai sih. Apakah dia masuk ke dalam kuku atau dia bisa dikikis? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat jamak henna nggak apa-apa. Jamak kosor, teman-teman, aku punya TikTok. Nanti teman-teman boleh klik di pojok atas, itu ada tentang jamak kosor dalam sholat. Teman-teman boleh lihat aja di sana ya. Itu udah dilihat 7 juta orang, lebih gampang daripada di live nanti teman-teman lupa lagi. Oke, Ustazah, aku sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat ba'diyah. Ya enggak lah Besti, subuh nggak ada ba'diyahnya. Ya, subuh nggak ada ba'diyahnya ya teman-teman. Manis banget pagi ini teman-teman ya dengan sujud sawinya ya. Ustazah, iya, sholat tahajud minimal berapa rakaat? 2 rakaat minimal ya, minimal 2 rakaat ya. Minimal 2 rakaat. Sholat tahajud sepertiga malam terakhir kalau bisa. Dia malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai adzan subuh. Maka baiknya teman-teman tahajud itu sepertiga malam terakhir. Tapi nggak apa-apa, jam 10 malam juga nggak ada masalah ya. Oke, sabar Zah, insyaallah aman.